Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait transaksi persediaan antar perusahaan. Kelompok kami terdiri dari saya, Riza Kristo Octavia, Dara Ayu, dan juga Dia Igne. Yang pertama terkait pendahuluan. Transaksi antara entitas induk perusahaan dan entitas anak perusahaan seringkali terjadi. Misalnya dalam transaksi jual beli persediaan, jual beli aset tetap atau penerimaan pinjaman. Biasanya entitas anak menghasilkan produk yang nantinya akan diproses lebih lanjut oleh entitas induknya atau sebaliknya. Transaksi antar perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan transaksi internal perusahaan, sehingga harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi. Transaksi tersebut akan mengakibatkan saldo akun resiprokal pada buku perusahaan afiliasi. Selain saldo akun resiprokal, keuntungan dan kerugian dari transaksi antar perusahaan afiliasi harus dieliminasi sampai persediaan tersebut terjual kepada pihak-pihak luar yang dikonsolidasikan. A. Transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi persediaan antar perusahaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi. Proses pencatatan untuk transfer persediaan antar perusahaan dapat menjadi lebih kompleks dibandingkan pencatatan bentuk transfer lainnya. A. Transfer pada biaya perolehan. Saat penjual persediaan menghasilkan keuntungan atau kerugian, ini diperlukan suatu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan harga pokok penjualan terkait yang dicatat oleh penjual. Hal ini untuk menghindari kedua akun tersebut dicatat lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Laba bersih konsolidasi tidak dipengaruhi oleh ayat jurnal eliminasi tersebut jika transfer dilakukan pada biaya perolehan, karena baik pendapatan dan penjualan dikurangi oleh jumlah yang sama. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dara Ayu. Selanjutnya yaitu transfer dengan keuntungan dan kerugian. Perusahaan menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda dalam menetapkan harga transfer yang berbeda. Pada saat penjualan antar perusahaan termasuk keuntungan atau kerugian, eliminasi kertas kerja yang diperlukan untuk konsolidasi pada periode transfer mempunyai dua tujuan, yaitu menghilangkan pendapatan dari penjualan dan harga pokok penjualan. Eliminasi atas persediaan dalam neraca untuk keuntungan atau kerugian dari penjualan antar perusahaan yang belum direalisasi dengan melakukan penjualan persediaan ke pihak lain. Selanjutnya yaitu pengaruh jenis sistem persediaan. Sebagian besar perusahaan menggunakan sistem kontrol persediaan perpetual atau periodik untuk melacak persediaan dan harga pokok penjualan. Karena sebagian besar perusahaan menggunakan sistem perpetual, diskusi dalam bab ini berfokus pada prosedur konsolidasi yang digunakan sehubungan dengan persediaan abadi. Selanjutnya yang ke B adalah penjualan downstream atas persediaan. Downstream adalah penjualan dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Jika penjualan dilakukan dengan harga yang sama dengan harga perolehan, berarti tidak ada masalah dalam pelaporan keuangan. Namun, penjualan yang dilakukan dengan harga berbeda atau lebih tinggi dari harga perolehannya, maka pelaporan keuangan harus disesuaikan dengan jurnal eliminasi, karena perusahaan induk dan anak tetap satu kesatuan, sehingga transaksi di antaranya tidak boleh diakui jika ada keuntungan atau laba. Penjualan downstream atas persediaan ini disebut juga transaksi hulu penjualan persediaan atau penjualan persediaan arus ke bawah. Laba antar perusahaan dari penjualan downstream mengakibatkan entitas induk memiliki keuntungan entitas anak perusahaan.
Baik, saya Diana Ristanti akan melanjutkan tentang penjualan downstream atas persediaan. Pada slide 8 dijelaskan di sini penjualan downstream dari penjualan barang yang tersedia akan melakukan eliminasi terhadap kepemilikan pengendalian atau mayoritas pemegang saham atas keuntungan atau kerugian yang akan diterima. Ketika penjualan persediaan hulu terjadi dan persediaan dijual kembali oleh induk kepada non-afiliasi selama periode yang sama, semua jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi identik dengan yang ada dalam kasus hilir. Kemudian di sini juga dijelaskan ketika persediaan tidak dijual kembali ke non-afiliasi sebelum akhir periode, jurnal eliminasi kertas kerja berbeda dari kasus hilir hanya dengan pembagian laba atau perusahaan yang belum terrealisasi, baik untuk kepentingan pengendali maupun non-kontrol. Eliminasi laba antar perusahaan yang belum terrealisasi harus mengurangi kepentingan kedua kelompok kepemilikan setiap periode sampai laba dikonfirmasi oleh penjualan kembali ke persediaan kepada pihak non-afiliasi. Selanjutnya di sini ada penjualan upstream atas persediaan. Penjualan atau transfer upstream adalah penjualan dari anak ke perusahaan induk. Penjualan upstream yang dilakukan oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan akan meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan atau cara menghitung harga pokok penjualan, dan laba kotor anak perusahaan. Tetapi tidak memengaruhi laba operasi induk sampai barang dagang dijual kembali kepada entitas lain. Pendapatan diakui ketika pendapatan tersebut direalisasi atau diperoleh dari penjualan kepada entitas luar atau pihak luar. Pendapatan dari penjualan ke perusahaan-perusahaan afiliasi tidak dapat diakui sampai barang tersebut dijual keluar dari entitas yang dikonsolidasikan. Next, selanjutnya pada slide 10 di sini dijelaskan untuk tujuan konsolidasi laba yang tercatat pada penjualan persediaan antar perusahaan diakui dalam periode ketika persediaan dijual kepada pihak yang tidak terkait. Pendapatan bersih konsolidasi harus didasarkan pada pendapatan yang direalisasikan dari afiliasi transfer. Karena laba antar perusahaan dari penjualan hilir berada di pembukuan induk, laba bersih konsolidasi dan keseluruhan klaim pemegang saham perusahaan induk harus dikurangi dengan jumlah penuh dari keuntungan yang belum direalisasi. Kemudian ketika sebuah perusahaan menjual barang persediaan ke afiliasi, salah satu dari 3 hasil situasi yaitu item tersebut dijual kembali ke non-afiliasi selama periode yang sama. Kemudian item tersebut dijual kembali ke non-afiliasi selama periode berikutnya, atau item ini disimpan selama 2 periode atau lebih oleh afiliasi pembelian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.